Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian. Salawat dan salam semoga tetap tercurah keharibaan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap keluarga yang telah melangsungkan pernikahan pastilah menginginkan memiliki keluarga yang sakinah. Hanya saja dalam beberapa hal perlu difahami oleh setiap keluarga. Sakinah yang berarti tenang tidak selalu dalam penafsiran kita sebagai keluarga. Karena kalimat sakinah itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sakinah itu bersumber dari Allah, maka untuk memahami sakinah itu pun harus dihubungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik kalimat itu sendiri. Seperti dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan kesakinahan, ketenangan pada hati orang-orang yang beriman. Liyazdadu imanan ma'a imanihim, untuk menambah keimanan dari keimanan yang sudah ada. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah turunkan sakinah yang berarti ketenangan. Di mana Allah turunkan sakinah itu? Fi qulubil mu'minin, pada hati orang-orang yang beriman. Artinya, keberadaan hati yang diwarnai dengan keimanan itu menjadi syarat datangnya kesakinahan pada diri seseorang. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala turunkan ketenangan kalau tidak dijiwai dengan keimanan. Oleh karena itu, pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama harus dimiliki oleh setiap keluarga adalah pemahaman bahwa keimanan adalah syarat datangnya ketenangan dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa harus dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala? Karena ketenangan yang dimaksud dalam hal ini adalah liyazdadu imanan ma'a imanihim, untuk menambah keimanan dari keimanan yang sudah ada. Suami istri itu beriman, bahkan sejak mereka masih remaja, pemuda-pemudi, mereka itu adalah pemuda-pemudi yang beriman,
ketika Allah satukan dalam bahtera rumah tangga, maka Allah berikan kesakinahan, Allah berikan ketenangan kepada mereka, sehingga keimanan semakin tumbuh dalam rumah tangga tersebut. Ini modal awal untuk memiliki keluarga yang sakinah, yang benar dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk itu ada beberapa hal yang perlu difahami oleh setiap keluarga yang beriman dalam rangka menuju keluarga yang sakinah. Satu di antaranya adalah tauhidul fikrah, kesatuan pemahaman, bahwa suami istri berumah tangga tidak ada tujuan lain kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara umum dalam surah Al-Bayyinah Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka, dan kita sini orang-orang yang beriman, tidaklah mereka diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala illa liya'budullah, kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mukhlishina lahuddin, dengan penuh keikhlasan melaksanakan ajaran agama. Jadi membina rumah tangga setelah diawali dengan keimanan perlu ada pemahaman yang sama. Suami memahami bahwa kami berumah tangga untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Istri pun memahami bahwa saya sebagai istri pendamping suami berumah tangga dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya diwariskan kepada anak-anaknya. Kalau suami sebagai kepala keluarga sudah dengan basic keimanan, basic ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, istri juga demikian dan diikuti oleh anak-anaknya, maka satu visi yang sama, satu pandangan yang sama dalam rumah tangga itu sudah terwujud, yaitu apa? Niat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, suami sebagai kepala keluarga, dia akan jalankan amanat Allah itu dengan niat ibadah kepada Allah. Tidak serta-merta karena saya adalah suami, saya kepala keluarga, saya akan berbuat semau saya. Tidak. Apa yang saya lakukan, apa yang dilakukan oleh seorang kepala keluarga berdasarkan tuntunan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika suami memerintah, ketika suami melarang, maka yang ada dalam benak pikiran suami adalah, apakah Allah ridho dengan cara saya memerintah? Apakah Allah ridho dengan cara saya melarang istri dan anak-anak? Maka dilanjutkan pada istri dan anak-anaknya. Kami, istri dan anak-anak, taat kepada ayah, taat kepada suami, juga dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Suami adalah manusia biasa, hanya permasalahannya adalah beliau, suami, istri dan anak-anak adalah jalan menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini sudah dijalankan dengan niat ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti tidak ada masalah yang berat. Bukan berarti tidak ada masalah yang sulit, tapi kesulitan, rasa berat dalam melaksanakan rumah tangga, semua dinikmati untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam satu hadis yang sangat luar biasa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu lahu khair
Walaysa dzalika illa lil mu'min. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa TV One rahimakumullah. Ya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ajaban li amril mu'min. Sungguh luar biasa perkara orang yang beriman. Inna amrahu kullahu lahu khair. Sesungguhnya semua perkaranya membuahkan kebaikan. Walaysa dzalika illa lil mu'min. Dan tidak pernah terjadi keadaan semacam itu kecuali pada diri orang yang beriman. Ya, in asabatu sarra sakara. Kalau dia diberi nikmat, diberi kemudahan, diberi kebahagiaan, syakara. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, in asabahu dharra, kalau dia diuji dengan permasalahan, sabara. Mereka bersabar, fakana khairan lahu, itu menjadi kebaikan bagi dia. Maka perjalanan rumah tangga keluarga muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bukan tidak ada masalah, bukan tidak ada kesulitan, tapi semua itu dinikmati sebagai perjalanan ibadah menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah memahami bahwa perjalanan rumah tangga ini adalah ibadah, maka langkah selanjutnya yang harus dimiliki oleh suami, istri dan anak-anak, apa yang disebut dengan istilah al-qalbul basirah, pandangan yang jauh ke depan. Bahwa saya sebagai suami, dia sebagai istri, dan anak-anak semua menjalankan amanat rumah tangga fi qalbil basirah dengan pandangan yang jauh ke depan. Bahwa kami berumah tangga bukan untuk sementara waktu. Kami berumah tangga bukan untuk sepekan dua pekan. Kami berumah tangga bukan untuk sebulan dua bulan. Bahkan kami berumah tangga bukan untuk setahun dua tahun. Tapi kami berumah tangga selama akhir hidup kami. Sampai akhir hidup kami. Dan ternyata bukan cuma sampai akhir hidup kami. Seorang muslim yang beriman, suami beriman, istri beriman, anak-anak beriman, memahami benar bahwa berumah tangga punya konsekuensi sampai ke akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah At-Tahrim, tepatnya surah ke-66 ayat 6, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Artinya, berumah tangga dengan segala keputusan, dengan segala kebijakan apa yang terjadi dalam rumah tangga harus difikirkan sampai ke akhirat nanti. Ya. Boleh jadi saat ini siapapun senang dengan rumah tangganya, tapi pertanyaan yang harus dijawab adalah, apakah kesenangan itu akan juga menjadi kesenangan di akhirat nanti? Atau kesenangan itu akan membawa kesengsaraan di akhirat nanti? Na'udzubillah min dzalik. Karena itu, kepada para suami, kepada para istri dan anak-anak, cintailah keluarga karena Allah. Sayangi istri dan anak-anak karena Allah. Hormati suami karena Allah. Taati orang tua karena Allah. Kenapa demikian? Karena kita sebagai orang yang beriman tidak hanya menginginkan bahagia di dunia, tapi kita juga ingin bahagia di akhirat. Bukan cuma sampai situ. Di dalam surah At-Tur, surah ke-52 ayat 21, Allah Subhanahu wa taala memberikan satu janji, satu motivasi untuk keluarga yang beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatna min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Subhanallah. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu,
orang-orang yang beriman, suami beriman, istri beriman, wattaba'thum dzurriyyatuhum, diikuti oleh keluarganya dengan keimanan. Subhanallah. Suami bisa jadi lebih baik daripada istri, kemudian istri mengikuti suami, atau sebaliknya. Istri bisa jadi lebih baik dalam masalah keimanan, kemudian suami mengikutinya. Ayah, ibu sangat baik dalam keimanan, kemudian anak-anaknya mengikuti dengan keimanan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Keluarga yang beriman semacam itu, suami beriman, istri beriman, anak-anak beriman, Allah mengatakan akan kami kumpulkan keluarga yang semacam itu dalam surga Firdausku nanti. Subhanallah. Satu harapan yang sangat besar pada diri orang-orang yang beriman. Kenapa demikian? Karena setiap keluarga yang beriman pasti menginginkan, saya tidak hanya ingin kumpul dengan keluarga di dunia saja, tapi saya ingin kumpul suami, istri dan anak-anak di dunia sampai di surga Allah Subhanahu wa taala. Wa ma alatna min amali min syai', tidak ada satupun perbuatan yang dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mulailah dari sekarang kita tingkatkan pemahaman tentang sakinah, kita tingkatkan pemahaman tentang ibadah, dan kita tingkatkan pemahaman satu visi, satu pandangan untuk berumah tangga dunia sampai akhirat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya apa yang harus dilakukan oleh keluarga yang beriman itu? Al-qaulus salim, kata-kata yang menyelamatkan. Boleh jadi suami punya gaya tersendiri dalam berbicara. Bisa juga istri punya gaya tersendiri dalam berbicara. Karena mungkin suami istri berbeda latar belakang, suku, budaya, adat istiadat, dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah memiliki pemahaman al-qaulus salim, kata-kata yang menyelamatkan, insya Allah ucapannya tidak menyakitkan. Insya Allah ucapannya menyejukkan. Siapapun bisa terpancing emosinya untuk marah. Tapi karena memahami, saya harus jaga keluarga saya dengan kata-kata yang menjaga keharmonisan, maka dia jagalah semua itu. Dia jaga lisannya sampai selalu terngiang dalam pikirannya, dalam benak ingatannya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Seorang ulama mengatakan dengan kata-kata yang singkat penuh makna, as-sumtu hikmah, bahwa diam itu akan memberi hikmah. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika terpancing emosi kita, ya, ketika kita terdorong untuk melampiaskan amarah kita, sadarilah bahwa ada kata-kata yang sangat berbahaya dalam rumah tangga, dan itu tidak bisa dijadikan main-main. Untuk itu Nabi SAW memberikan contoh kepada kita. Tidak pernah beliau memanggil istrinya dengan panggilan nama, tapi dipanggillah dengan panggilan yang menyenangkan. Ya Humairah, wahai istriku yang putih kemerah-merahan. Subhanallah. Begitu juga Aisyah, tidak pernah memanggil suaminya dengan panggilan nama. Dipanggillah ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Habib Allah. Barangkali untuk kita, bangsa Indonesia, dengan daerah latar belakang suku dan masing-masing yang berbeda,
ada panggilan-panggilan yang menurut daerahnya itu panggilan yang sopan. Itulah kita gunakan. Panggilan kakak, panggilan emas, panggilan abang, dan lain sebagainya. Maka semua itu kita manfaatkan, kita gunakan untuk menambah kebaikan dalam rumah tangga itu. Oleh karena itu selanjutnya, apa yang harus kita lakukan? Uswatul amal. Saling berupaya untuk memberi contoh. Suami memang bukan orang yang terbaik dalam rumah tangga. Istri juga bukan orang yang terbaik dalam rumah tangga. Tapi satu pemahaman yang ada dalam diri suami istri itu adalah, saya harus menjadi contoh bagi pasangan hidup saya. Dari mulai bangun menjelang subuh, salat fardu berjamaah, makan bersama keluarga, bergurau sebagaimana disunahkan oleh Rasulullah SAW, itu menjadi kepentingan bagi kita. Terkadang keluarga yang begitu sibuk rasanya sulit untuk menyisihkan waktu bercanda, bergurau. Padahal itu sangat penting. Ya, untuk bercanda dengan istri, untuk bercanda dengan anak-anak. Maka sering-seringlah kita berbicara dengan istri, sering-seringlah kita berbicara dengan anak-anak, supaya terjadi kesatuan hati dalam satu rumah tangga itu. Subhanallah, kalau keluarga sudah semacam itu, insya Allah apa yang kita alami semua akan kita jadikan sebagai media kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak keluarga muslim menginginkan keluarga yang sakinah, namun mereka tidak memahami bagaimana cara meraih keluarga yang sakinah itu. Allah katakan dalam Al-Quran, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah jadikan di antara kalian mawaddah. Sebagian ulama tafsir mengatakan mawaddah itu kecintaan secara fisik. Oleh karena itu, segala sesuatu yang bersifat fisik, tubuh dan seluruh yang ada dalam rumah tangga perlu kita jaga untuk menambah keharmonisan. Warahmah, kecintaan secara non fisik. Ya. Kecantikan akan semakin cantik bila dijiwai dengan jiwa yang juga cantik. Suami yang ganteng akan nampak semakin ganteng kalau dijiwai dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah jadikan keluarga kita sebagai keluarga yang sakinah, keluarga yang tenang dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan keluarga yang tenang asal tenang, tidak sholat tenang, tidak ngaji tenang, tidak puasa tenang. Itu bukan keluarga yang sakinah. Itu keluarga yang salah faham tentang sakinah. Demikian pula hal-hal yang bersifat unsur materi perlu kita jaga. Maka suami perlu menjaga fisiknya, istri juga perlu menjaga fisiknya. Bahkan bukan cuma fisik yang dijaga, tubuhnya, tapi apa yang ada dalam rumah tangga. Dari mulai pintu depan rumah, pintu kamar, sampai ke dapur, semua harus dijaga untuk menumbuhkan kecintaan dalam rumah tangga itu. Dan kecintaan itu didasari dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istri punya kekurangan, suami punya kekurangan, terkadang anak-anak pun berperilaku tidak menyenangkan. Tapi bila semua itu, pikiran kita, pandangan hidup kita dibingkai dengan niat untuk ibadah, mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, maka senyum akan lebih kita dahulukan untuk membina keluarga, dan insya Allah semua akan menjadi ceria. Semoga Allah bimbing kita semua menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, yang benar-benar sakinah dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.